Kau tak malu gede? Orang-orang pada ngomongkan kita. Ngomongkan apa, Bang? Udah 2 tahun nih kita kawin, belum nggak punya anak. Risau aku di sini sama emak aku. Apalagi kawan-kawan kerjaku. Bilang mandul lah, banci lah, sampai sekarang belum punya anak. Kawan-kawan aku, anaknya udah pada besar. Udah bisa bantu orang tua aja. Kan dah adik bilang kali-kali, kalau emang kita rencana pengen punya anak, tolonglah adik minta satu syarat aja dengan abang. Syarat apa? Hah? Pakai jasa bidan? Kau kira kerjaan aku ini toke apa? Oh bang, abang ingat nggak adik aku Sumi melahirkan meninggal di Tulung Dukun? Aku nggak mau bang, kejadian kayak gitu aku alami juga. Alah! Pokoknya aku nggak mau tahu. Aku balik kerja harus ada jawabannya dari kau. Duh, mau kasih jawaban apa ya dengan abang? Kalau pakai bidan, pasti abang nggak mau. Kalau ke dukun, aku takut kejadian Sumi nimpa ke aku. Assalamualaikum. Cuman agak dek, masalah tadi pagi itu. Udah kau pikirkan belum? Aku sih mau ya bang, tapi aku harus tolong bidan. Malah bidan ya kau nih. Ini ambek buat pergi ke bidan kau tuh. Banyak nuntut, ku cerai kau nih. Kau nih berani lawan kau sekarang ya. Pergi kau. Dasar istri tak bisa ngasih keturunan. Banyak perempuan lain yang tak banyak nuntut. Pergi kau. Helena, kau nih ngapa? Udahlah, biar kerja aku mati. Kau nih istighfar, nah istighfar ya Allah. Kau nih, kau ada masalah kau bisa cerita ke aku, bah? Udahlah, nah ya. Tak kuat aku mun. Tak tahan aku dengan bang Gagari. Udahlah, nah. Yuk, sabar nah. Nanti kita ngomong di rumah aku aja ya. Dah ya, sabar. Yuk, yuk. Ayolah nah. Kita ngomongan baik-baik di rumah. Tak baik ambil keputusan gini nah.
masalah ini udah lama Bapak, cuman inilah pulang masalah terus kayak gini. Bang Jakaria tuh Pak pengennya mau punya anak Pak, cuman saya sih tidak masalah, asal satu aja saya tuh mintanya ditolong sama bidan. Tapi Bang Jakaria nih ngerasa dia nih udahlah dengan dukun jak lah, nggak usah dengan bidan. Sekarang dia bilang ngukur kerjaannya apa, biayanya nanti lagi. Itulah Pak, jadi saya tuh kan Bapak tahu sendiri kejadian Sumi dulu. Saya takut Pak ngalamin kayak gitu lagi. Tak tahan dah saya Pak, kan nggak kuat dah saya. Ya, kalau ada masalah apa-apa itu, kalau udah dalam masalah rumah tangga, cobalah kau selesaikan cara baik-baik. Nggak perlu Pak kita tuh ribut-ribut. Kan malu dengan tetangga. Nanti tetangga sana, tetangga sini dengar, sampai geger kampungnya. Cerita kau nih sampai nak bunuh diri. Tetangga sebelah, tetangga yang satu lagi sampai ke sebelah kampung tuh tahu cerita kau nih nak bunuh diri. Cobalah kau pikir baik-baik. Kan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kalau tidak mampu menghadapi masalahnya, ngomong rumah saya. Insya Allah saya akan bantu untuk jelaskannya. Mungkin nih Jakaria, saya bisa bantu berikan dia pengarahan ke dia. Salah sampai kau ribut-ribut, sampai kau ngambil keputusan sendiri. Itu nggak ada si Muna tadi. Mas saya tak tahan Bapak, sampai saya dibilang perempuan tak guna lah, tak dikasih keturunan lah. Udahlah, itu kan cerita orang. Cerita orang. Masalah kita kan bisa diselesaikan. Kau tak dengar cakap orang, ya orang sih macam-macam ngomong. Dibilang si Jakaria tuh mandul lah, banci lah. Tak benar itu ngamput semua. Assalamualaikum Pak Tueng. Waalaikumsalam. Oh, saya Nardi. Ada apa nih Nardi? Begini Pak Tueng, saya ini mau nyampaikan pesan Bang Jakaria. Bang Jack nyuruh Helena balik cepat sekarang ke rumah. Begini jadi Nardi, tolong sampaikan sama Jakaria, suruh dia datang sendiri ke sini. Kebetulan pun saya ada urusan nggak dengan dia. Sekaligus biar dia bisa jemput Helena di sini, ya? Baiklah Pak, nanti saya sampaikan dengan Bang Jack untuk datang ke sini. Makasih Pak ya. Waalaikumsalam. Lupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Jack. Jack. Masuk nggak Jack? Ya Pak. Sampai Jack ya, duduk ya. Iya. Mun, tolong bikinkan kopi buat Jack nih. Iya Pak. Oh iya Pak, nggak usah repot-repot Pak. Begini nak Jakaria, saya bukannya ingin mencampuri urusan rumah tangga kalian. Selaku tokoh masyarakat, saya merasa ikut bertanggung jawab atas masalah-masalah yang terjadi di desa kita ini. Baik itu masalah kecil maupun masalah yang besar. Tidak hanya masalah keamanan, masalah rumah tangga seperti kalian ini juga menjadi tanggung jawab saya. Jadi sebaiknya jika ada masalah kecil ataupun besar di desa kita, sebaiknya diselesaikan secara baik-baik. Ya Kak? Dan Helena? Silakan Ajek, kopinya diminum dulu. Saya sudah mendengarkan dari Helena tadi. Cuma sekarang saya pengen mendengarkan penjelasan dari Nak Jakaria. Mohon maaf sebelumnya Pak. Saya pun jadi tidak enak melibatkan masalah keluarga saya ini sama Bapak. Saya tuh tadi agak pusing. Sebenarnya saya tuh tidak ada maksud untuk ngusir Helena. Saya nyesal Pak. Saya hilaf. Nah, kau tahu enggak tadi? Istri kau tuh nak gantung diri di kebun Pak Pinus. Untung ada Semuna. Coba kalau tak ada, nak jadi apa? Saya takut kalau terjadi macam-macam di desa kita ini. Sebenarnya ada masalah apa sih? Gini Pak, saya ini dah lama nanti. Mak saya tuh malah ribut, malah nanya, kapan gak kau punya anak? Kau nih muka dah tua, kata. Kawan-kawan kau ya anaknya dah pada besar.
Kawan-kawan saya pun kerja malah ngolok ya terus. Sedangkan Helena nih melahirkan mau pakai bidan. Tahu lah Pak, kerjaan saya nih apa? Makannya pas-pasan. Ya, memang kelihatannya berat. Tapi ada baiknya persalinan yang normal itu ditolong oleh tenaga bidan. Bisa dilakukan di puskesmas ataupun di puskesdes. Masalah biaya, gak usah terlalu dipusingkan. Sekarang kan sudah ada program Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat. Nah, itu kan paling tidak bisa meringankan biaya melahirkan istri kau nih. Beberapa tahun belakangan ini memang terdapat beberapa kasus kematian bayi dan ibu hamil. Itu dikarenakan kelalaian dukun. Hanya saja masalah ini kurang terdata. Mereka kurang sadar. Masyarakat beranggapan bahwa kematian bayi dan ibu hamil itu merupakan masalah yang biasa, musibah yang wajar katanya. Padahal ini penting. Nah, sebenarnya saya sudah lama ingin mengarahkan kepada masyarakat tentang hal ini, terutama kepada ibu-ibu muda ya seperti kalian berdua nih, pasangan usia subur. Biar mereka tahu, biar mereka mengerti betapa pentingnya arti persalinan yang baik yang ditangani oleh jasa bidan. Nah, dengan begitu dapat menekan angka kematian bayi dan ibu hamil. Nah, Nak Jakaria, kalau Nak Jakaria itu peduli sama istri dan keselamatan jabang bayinya, coba Nak Jakaria pikirkan. Bidan itu lebih berpengalaman dan mereka punya pengalaman khusus di bidangnya. Jadi, kalau memang ada masalah yang timbul akibat persalinan, mereka tahu bagaimana bertindak dengan tepat. Lagi pula, bidan itu tidak akan bertindak ceroboh dalam mengambil tindakan kalau ada kasus-kasus yang terjadi dalam persalinan. Baiklah Pak, sedikit banyaknya saya ngerti lah. Saya sayang dengan Helena, dan saya pun berharap anak kami lahir dengan selamat. Nah, Dek Helena, sekarang kan kau sudah dengar apa yang dikatakan Bang Jack. Dia udah mau memenuhi permintaan kau. Saya cuma berpesan, masalah rumah tangga itu masalah yang biasa. Tidak usah kau cepat terlalu ngambil kesimpulan. Jadi bicarakanlah baik-baik. Jadi tidak perlu harus marah-marah kalian berdua, hingga bisa dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Jakaria pun begitu gak. Kalau ada masalah itu bicarakanlah berdua baik-baik. Jangan nak marah-marah, apalagi sampai minum-minum. Bukannya ngurangi masalah, malah bawa bencana aja. Nah, sekarang kalian bermaaf-maafanlah, karena kan tidak cuma pas lebaran kalian bermaaf-maafan. Habis bertengkar pun wajib kalian bermaaf-maafan. Ayo. Maafkan abang Dek, tadi abang emosi. Abang janji nuruti permintaan adek. Tapi jangan macam tadi, abang tidak mau ada apa-apa sama adek. Ya bang, adik pun minta maaf. Adik pun terlalu keras kepala. Adik janji nggak kayak gitu lagi. Makasih sebelumnya Pak. Dengan begini masalah kami sudah selesai. Makasih juga Muna karena udah menolong Helena tadi. Mungkin Pak Tueng juga mau istirahat. Sudah malam. Kami pamit dulu ya Pak. Ya benar? Iya. Iya. Mari Pak, pulang dulu ya Pak. Oh iya, sebelum pulang ada sedikit yang mau saya tekankan. Ada benarnya apa yang dikatakan istrimu Helena. Proses persalinan itu tidak bisa sembarangan. Apalagi Helena, dia pernah trauma karena Sumi adiknya meninggal karena persalinan ditolong oleh dukun kampung. Untuk lebih jelasnya, besok saya dengan Bidan Ella akan ke rumah kalian agar Bidan Ella bisa menjelaskan proses persalinan yang baik. Ya silakan Pak, kami tunggu di rumah. Saya pun jadi bisa tanya langsung sama Bidan tentang masalah ini kepada Bu Bidan. Jadi kami permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Hati-hati di jalan ya, Kang Zakaria. Begini Dek Helena dan Dek Zakaria, pertolongan persalinan yang dilakukan di puskesmas atau di puskesdes itu sarana dan prasarananya sangat lengkap. Selain itu juga kebersihannya terjamin. Jika ada masalah, bidan lebih tahu langkah-langkah apa yang diberikan kepada pasiennya. Beginilah Ibu Bidan, kebiasaan awam masyarakat di desa sini. Mereka kurang menyadari proses persalinan yang baik, karena pola pikir mereka sangat sederhana. Mereka beranggapan proses persalinan yang ditangani oleh bidan di puskesmas ataupun di puskesdes itu biayanya sangat mahal dibandingkan dengan dukun kampung. Seperti Ibu lihat sendiri, sebagian besar masyarakat di sini bekerja sebagai petani kebun dan nelayan. Masalah ini bisa kita sosialisasikan dengan warga dengan cara memberikan penyuluhan persalinan yang baik, Pak. Untuk mengumpulkan warga bisa saya usahakan, Bu. Tapi untuk mengumpulkan dukun kampung mungkin akan sedikit bermasalah, karena selama ini mereka lah yang membantu persalinan warga. Kalau begitu jalan keluarnya, kita kumpulkan saja dulu tokoh masyarakat untuk diberikan penyuluhan pertama agar mereka dapat menyampaikannya kembali kepada warganya. Baik, kalau begitu, usulan ini akan segera saya sampaikan kepada kepala desa dan tokoh masyarakat lainnya. Setelah saya bertemu dengan Ibu Bidan Ella di rumahnya Helena, saya pikir kami perlu menyampaikan usulan ini kepada Pak Kades, karena Pak Kades harus segera memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang pentingnya persalinan yang dilakukan oleh bidan di desa. Karena apa? Pengarahan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan sangat berpengaruh pada kesehatan masyarakat demi keselamatan ibu-ibu hamil muda dalam proses persalinan mereka. Saya kira ini jauh lebih penting dan sangat kami harapkan secepatnya Pak Kades dapat menyampaikan pengarahan ini. Nah, kalau begitu, semua tokoh masyarakat segera mengabarkan hal ini kepada seluruh warganya untuk mengikuti penyuluhan persalinan dari Bidan Ella mengenai persalinan khususnya ibu-ibu. Saya siap Pak Kades kalau rumah saya digunakan sebagai tempat penyuluhannya. Baiklah, minggu depan kita akan mengadakan penyuluhan di rumah Zakaria. Saya harapkan semua warga yang ada sini bisa hadir pada pertemuan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah ibu-ibu sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang proses persalinan yang sesuai dengan standar kesehatan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Bidan Ella. Saya bertugas di Desa Sungai Itik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan langkah-langkah
dalam proses persalinan yang diberikan di Poskesdes ataupun di Puskesmas untuk rekan-rekan sekalian. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Untuk menghasilkan bayi lahir yang sehat diperlukan makanan dengan pola gizi seimbang, lebih banyak dari sebelum hamil. Tidak ada pantangan makanan selama hamil. Jangan minum minuman keras atau merokok karena membahayakan kandungan. Jika minum obat, tanyakan caranya kepada petugas kesehatan. Oke ya, ibu-ibu tenang Bu ya. Bu Bidan sedang menjelaskan di depan. Tolong ibu-ibu tenang, sabar. Nanti dapat penjelasan masing-masing Ibu ya. Nah, mudah-mudahan Ibu dapat mengerti setelah dijelaskan Ibu Bidan. Tolong mohon Ibu sabar ya Ibu ya. Oke Ibu ya, tenang. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Barangkali pada kesempatan ini kami dari Dinas Kesehatan Kuburaya barangkali ingin mempertegas apa yang disampaikan oleh Ibu Bidan tadi, khususnya mengenai PHBS. Jadi tadi juga sudah dijelaskan secara jelas mengenai PHBS itu apa. Jadi memang itu ada beberapa indikator ya, namanya beberapa yang dinilai itu antara lain ada satu, bahwa ibu-ibu tadi ya Bu, ini kan ada ibu dukun banyak, bahwa persalinan nantinya ditolong oleh tenaga kesehatan. Jadi bukan berarti Bu dukun tidak boleh menolong, itu memang alih peran dukun itu nanti tidak lagi untuk menolong persalinan, tapi merawat ya ibu-ibu, merawat ibu yang sudah melahirkan. Jadi nanti kalau ada yang mau melahirkan, ibu dukun nanti tentunya merujuk kepada ibu bidan yang ada di Poskesdes. Itu salah satu indikator daripada PHBS. Kemudian yang kedua lagi itu ada penggunaan air bersih. Jadi kalau ibu nanti masak harus menggunakan air bersih. Kemudian juga anak-anak nanti yang datang dari mana main itu harus juga mencuci tangan pakai sabun. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini saya akan mengusulkan yang pertama bahwa untuk mencegah terlambatnya ibu-ibu yang akan melahirkan sampai ke Poskesdes, maka saya mengusulkan kita tetapkan atau kita tentukan apa yang disebut dengan ambulan desa. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, bahwa seandainya nanti ada ibu-ibu yang akan melahirkan tetapi tidak punya kartu Jamkesmas, maka bagaimana kalau kita mengkoordinir warga kita itu ke dalam suatu bentuk apa yang disebut dengan tabungan ibu bersalin atau tabulin. Mungkin itu Pak usul saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya usul Bu Bidan, kalau dapat Ibu Bidan Ela bisa memberikan konsultasi gratis kepada warga tentang bagaimana tata cara persalinan yang baik yang ditangani oleh jasa bidan, karena masyarakat di sini kebanyakan masih belum mengerti apa yang disebut dengan persalinan yang baik yang ditangani oleh bidan di desa. Saya harapkan mungkin Ibu nanti pada suatu kesempatan bisa di rumah Pak Kades memberikan konsultasi gratis kepada masyarakat kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi ibu-ibu muda terutama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita menampung aspirasi dari Bapak dan Ibu semuanya, ada poin-poin penting yang dapat kita rumuskan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan ambulan desa, termasuk di sini adalah perahu atau speedboat atau motor air untuk transportasi ibu hamil. Sedangkan yang kedua, menetapkan adanya tabulin. Tabulin di sini maksudnya tabungan persalinan oleh masyarakat yang dikoordinir oleh Munah. Yang ketiga yaitu seluruh masyarakat melakukan pemeriksaan darah yang akan dikoordinir oleh Bidan Ela. Dan yang keempat, menetapkan Munah, Helena dan beberapa ibu-ibu yang pro sebagai kader kesehatan. Yang kelima, menetapkan kader-kader kesehatan
untuk ditugaskan memberi stiker dan bendera di rumah ibu-ibu hamil, tanda siaga. Warna bendera menunjukkan tingkat risiko tinggi dari ibu-ibu. Yang keenam, menetapkan rumah Pak Kades atau Bapak Kepala Desa sebagai rumah singgah bagi ibu-ibu hamil yang berasal dari kampung yang terpencil. Yang ketujuh, meminta bidan Ella untuk memberi penyuluhan atau konsultasi gratis kepada ibu-ibu hamil dan pasangan muda usia subur di tempat praktiknya. Baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dari hasil pertemuan kita tadi yang telah kita rumuskan bersama, apakah bapak dan ibu-ibu semuanya menyetujuinya? Nah, kalau semuanya menyetujui dari hasil pertemuan kita ini, maka pada hari ini akan saya tutup pertemuan kita ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebenarnya tidak setuju, Bu. Masa kerjaan kita dari bidan dari turun-temurun diambil alih dengan orang lain, Bu? Bu Idan, Bu, kalau melahirkan dengan dia, Bu, lah, mahal, Bu, biayanya. Memang betul. Jadi kita kumpulkan kawan-kawan, Bu, kita demo dia besok. Setuju. Besok kita datangi bidan Ella, kita demo di Puskesdes. Setuju. Selesaikan secara lebih baik dan kekeluargaan. Bagaimana kalau kita bicarakan di dalam saja? Gimana ibu-ibu? Baik Bapak, kami terima tawaran Bapak. Ya silakan masuk ibu. Ibu, ayo masuk. Mari silakan ibu masuk ke dalam. Sebenarnya apa yang ibu inginkan sampai ibu melakukan demo seperti ini? Kami kesini nak nuntut keadilan. Kami tidak mau kerjaan kami dah turun-temurun tu diambil alih dengan orang lain. Bagaimana Pak solusinya supaya kami bisa membantu masyarakat sesuai dengan keahlian kami? Karena kami memang dah jadi dukun dari dulu-dulunya. Jadi kita sepakat ya ibu-ibu bahwa bidan desa dengan dukun kampung sama-sama saling membantu dalam proses persalinan nantinya. Di mana
Yang menolong persalinan adalah bidan desa, dan yang merawat bayi serta ibunya setelah persalinan adalah dukun kampung dengan menggunakan fasilitas yang ada di tempat praktik bidan. Kita namai kerjasama ini dengan nama Kemitraan Bidan Dukun. Mau tes kencing, soalnya saya udah telat 1 bulan. Minggu-minggu ini rasanya mual, gak mau makan, Bu. Iya, Kak. Pusing. Iya. Hasilnya positif deh, Helena. Alhamdulillah. Selamat ya. Untuk dana persalinannya dibantu dari Jamkesmas dan Tabulin. Kendaraan yang digunakan di sini Speed dan ambulan desa. Tujuan tindakan ya ini ya. Tanda tangan. kader posyandu ditugaskan ibu dari puskesmas untuk menempelkan stiker ini. Oh iyalah Bu, sila. Mau nempel di depan ya. Nempel boleh boleh. Kabar nah? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat ya aku nih. Alhamdulillah. Ini bah aku nak ngambil tabulin. Masuk dulu lah. Salah.
salah apa? Aku bentar ya nih, aku masih ada yang lain mau diambil ini. Jadi bulan ini mau simpan berapa? Tunggu ya, ambil kartu bentar ya. Ah, iya. Bulannya ke berapa? Oh ya. Berapa bulannya? 25 dulu lah ya. Oh ya enggak apa. Semuanya ada berapa dah tuh? Tunggu lo ya, hitung lo ya. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau aku ngisi 25 bulan ini, berarti udah total udah jumlah 295.000. Oh iyalah. Dah ya, makasih ya, balik lo ya. Makasih nih ya. Yuk. Ada masuk lagi Ya, nih. udah lah. Yuk, assalamualaikum. Salam. Lama lagi kayaknya mau melahirkan. Kira-kira anaknya laki-laki atau perempuan ya? Mudah-mudahan anak kami sehat. Betul ya bang, hari ini adik masuk semes kangkung. Iya, abang usahakan cepat pulang hari ini. Bapak pergi dulu ya nak. Ya, Bang. Iya, pergi dulu ya Mon. Ya, mari. Dede, aku pergi dulu ya. Iya, Tati Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, mesranya. Ih, biasa aja. Yuk masuk dalam ya. Ayo. Ngomong dalam ya, yuk. Duduklah. Buka minum bentar ya. Tidak salah, aku bentar ya, Bang. Sebentar Bang, bukan ente aja lah ya. Tidak salah. Sebentar Aku Bang. salah dah, ayo lah. Macam mana lapor kau tu nak? Tak ke pulangnya kau siaga dah? Itulah pun 2-3 hari dah tak nyaman dah kau aku ni. Rencana aku sih besok nak pergi Danela, nak pergi lagi. Mun, apa kau nak? Mun. Aduh. Duh, Mun. Mun. Mun jangan nangis ya Allah. Nak, kenapa kau nak? Ya Allah. Aku sakit, Mun. Nak, aku nak membantu. Aku sakit, Mun. Bagus, abang lo ya naik ke bang. Aku bentar aku cakap abang lo ya. Ya,
sabar ya, banyak-banyak istighfar ya. Udah jauh Gina, bentar lagi Gina, kita sampai. Banyak istighfar. Ya, sabar ya. Tarik nafas. Mau kan? Pak Jakaria. Iya Bu. Ini Pak, hasil pemeriksaan saya, istrinya nih udah mau melahirkan, tapi keadaannya tuh lemah. Jadi ibunya mau dipasang infus. Oh, Bapak bersedia? saya sih gimana baiknya lah Bu. Ayah mau dipasang infus ya Pak. Istri saya Bu, gimana baiknya? Bang, sakit bang. Oh, ini ketupatnya udah pecah. Aduh bu, tambah sakit bu. Jadi ibu udah Bu, mau bu, melahirkan. sakitnya kenapa tambah kuat? Ibu uteran ya Bu ya, ibu uteran ya. Yuk. Aduh bu, gimana nih bu? Bu sakit Ibu betul-betul tarik napas, langsung teran ke bawah ya. Ayo kita coba yuk. Tarik napas, teran. Ini Bu caranya Bu, tarik napas. Gitu teran. Ayo tutup mulut. Teran. Tarik napas, teran. Tarik napas, teran. Ayo Bu. Ayo. Ayo Bu. Ayo. Ayo Bu. Ayo. Ayo Bu. Ayo terus. Lagi Bu. Ayo terus. Bu, gimana nih Bu? Ayo terus. Bagus. Aduh. Ayo Bu, ayo. Tarik napas, teran ke bawah. Ayo terus. Tarik napas, teran. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo. Tarik napas. 1, 2, 3. Ayo tutup mulutnya teran. Bu, saya udah Tarik nafas teran gini. Tarik nafas ayo. Bu, Tarik nafas. saya enggak Bu. Ayo. Bu, udah enggak kuat dah saya Bu. Oh, Bu. bentar ya. Kau jaga sini. Ibu mau kasih tahu soalnya. Jakaria, istrinya sudah 1 jam kita bimbing beneran tapi tidak maju. Jadi kita harus cepat ngambil tindakan, harus dirujuk ke rumah sakit. Kalau begitu Bapak Jakaria menandatangani tindakan kita merujuk ya. Iya Bu. Ibu
mau habis nih Pak. Saya lupa ngisi tadi. Kebetulan saya pun tak bawa uang nih. Bapak gimana sih? Nggak pernah siap-siap dari tadi. Saya pun tak ada bawa duit kali. Jangan marah-marah dong Pak. Saya kan udah tahu. Lagi pula kejadian ini kan mendadak. Udah Pak. Uang bensinnya ada Bang. Dapat dari mana, Bu? Uang bensin tuh diambil dari dana Jamkesmas. Karena Helena tuh ikut Jamkesmas. Juga termasuk untuk melahirkan Helena. Selain itu, untuk biaya makan dan minum tuh Bang, diambil dari tabungan Helena. Kita periksa dulu ya Bu ya. Ini dok, namanya Helena, umurnya 20 tahun, anak pertama. Tadinya tuh ketubannya tuh pecah duluan. Terus itu hisnya tadi tuh normal. Terus sekarang nih agak kurang hisnya. Udah lengkap belum pembukaan? Pembukaan udah lengkap. Udah ya? Iya. Tadi udah kita periksa Pak, kalau darahnya 110 kelengkapan dulu, DDD-nya bagus 136 kali per menit. Oke. Tadi udah periksa belum pembukaannya? Sudah udah periksa, bukaannya lengkap. Oke, Itu langsung Bapak periksa dulu. periksa. Ya. Bu, maaf ya Bu ya, saya periksa dulu ya. Ya. Nah, pembukaan udah lengkap ya. Dari panjang dulu dari hidung Nah, ya. atas Bu. Dari hidung Nah, baru oke. dari mulut. Udah, cukup ya. Ini diinduksi aja ya, lengkap dah. Dia isinya kurang. Nah Bu ya, kalau Ibu datang sakit, kemudian Ibu tarik nafas, langsung Ibu terangkan ya. Nah, ayo, pintar. Ya, ayo lagi nafasnya. Ayo, gerakan lagi. Ayo, bagus. Yang lagi nih, maju dulu. Ya, tarik nafasnya. Oh, pintar. Tiup. Tarik dulu. Terakhir Bu ya, anaknya laki-laki. Ibu Helena, ya selamat ya. Alhamdulillah bayinya sudah lahir. Alhamdulillah ya Allah. Selamat ya. Selamat ya. Iya. Cium dulu bayinya. Disusukan. Disusukan dulu sama ibunya ya. Iya, Bu. Ya. Bu, ini bayinya ya, laki-laki.
nih? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sudah sehat kan? Oh ya ke. Saya nak meriksa darahnya Ki ya. Oh iyalah, masuk ya Bu. Ya. Dulu Bu. Ya. Depi, tolong ambilkan buku pink yang di atas meja itu. Dalam buku KIA tuh ada catatan ibu nipas, ada nggak jadwal imunisasi bayinya ya? Iya. Udah dibaca belum? Ini itu catatan itu pelayanan untuk kesehatan bayinya. Terus ini pelayanan tumbuh kembang bayinya. Terus ini nih untuk timbangan bayinya nih dicatat di sini. Jadi itu saya permisi dulu ya. Oh iyalah Bu, makasih banyak Ya. Ibu. Silo ya. Jangan lupa tuh minggu depan bawa ke posyandu ya. Oh, iyalah. Nah, timbang sekali imunisasi. besar. Berapa tahun nih umurnya nih? Pintar, sehat jaya. Yang besar dah ya. Lah, alhamdulillah besar. Gimana caranya mau punya adik nih? Ya. Gimana Kak? Program bisa kayak begitu tuh? Alhamdulillah dengan adanya program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau yang sering disebut P4K itu yang ditempel dengan stiker, itulah upaya terobosan mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anaknya. Selain itu, banyak nggak manfaat program ini, terutama untuk kami lah dukun-dukun di sini nih. Meningkatnya kemitraan bidan dan dukun. Selain Terus- itu juga mempercepat berfungsinya desa siaga. Meningkatnya peserta KB di desa ini, kemudian menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu juga. Pokoknya banyak lah. Selain adanya desa siaga ini, kami tuh udah merasa agak maju lah dari kemarin-kemarin gitu Bang. Bagi pasien dan keluarga yang rumahnya sangat jauh dan terpencil, bisa memanfaatkan rumah singgah yang telah disediakan desa siaga, sehingga apabila terjadi masalah pada persalinan bisa ditangani dengan cepat dan tepat.